bukan hanya sekedar mempertajam. Di pattern of behavior itu kalau boleh itu kan Pancasila atau belum? Satu. Yang kedua, dasar negara itu berdasarkan Al-Quran. Itu pegangan dari Abu Bakar Bashir. Kalau boleh bisa ditambah, tadi saya sempat mendengar dari kalimat yang disampaikan oleh Bapak yang membaca pertama, haluan dari Pak Abu Bakar Bashir itu ingin negara Indonesia itu perjuangannya itu seperti Taliban, tapi strukturnya itu terserah. Kemudian kalau bisa dimasukkan di antara bentuk poin-poin yang memang menjadi bahan pemikiran Pak Abu Bakar Bashir ini, sehingga menolak untuk setia kepada Pancasila, karena memang kita baca dengar paparan tadi, arah pemikiran beliau itu ke Timur Tengah. Itu kalau terserah di mana dimasukkan itu, tapi di pattern of behavior itu seharusnya lebih agak ditambah poin-poinnya agak 2 atau 3 mungkin. Iya, ditambah di sana. Jadi cara berpikirnya mirip dengan Taliban. Ya. Mungkin salah satu itu penyebab ya. Iya. Salah satu penyebab cara berpikirnya Abu Bakar Bashir. Iya. Yang kita cari kan pattern behavior itu pola kecenderungan penyebab umum. Iya. Yang Munculnya itu. Munculnya penolakan terhadap kesetiaan terhadap negara. Iya. Yang lagi di sistem strukturnya itu kan maksudnya itu memungkinkan pola kecenderungan masyarakat. Apa yang menyebabkan munculnya itu di tengah masyarakat? Artinya apa yang menyebabkan Abu Bakar Bashir itu berpikir seperti itu? Allah pemegang kuasa. Kemudian di sini lagi, Allah pemegang kuasa, bukan manusia. Saya pikir begini, satu yang dijelaskan dengan Abu Bakar Bashirnya yang baru dimunculkan begitu. Sementara dari status sosial di tengah masyarakat tidak dimunculkan itu. Kemudian legal standing di masyarakat, di negara, dan juga dimunculkan. Jadi kan memang harusnya ada beberapa titik-titik yang membuat itu berkembang. Tidak hanya persoalan di Abu Bakar Bashirnya, sehingga pemikiran Abu Bakar Bashir itu menjadi meluas, mendalam, dan malah menjadi ada banyak pengikut. Lemahnya tidak fokusnya negara mengurus orang-orang yang berpikir seperti Abu Bakar Bashir, bisa jadi itu. Bisa jadi itu tambah poin 4 di sini itu. Di sini itu. Ya kan? Salah satu. Atau tambah lagi regulasi. Iya, kebijakan yang barangkali gagal pemerintah dalam melakukan pendekatan. Bisa jadi kan? Bisa. Salah satu. Atau lemahnya pemerintah mengawal penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir masyarakat. Itu mungkin yang agak maaf, walaupun memang tadi agak dikabit dan ada lagi tambahan dari koreksi. Yang maaf Pak, untuk perbaikan apa sambung kayaknya. Terima kasih. Jazakumullah. mental modelnya perlu nggak di Masih dong. Enggak, bilang Pak Marzuki. Enggak, Pak Marzuki mempersilakan Pak Suatri. Enggak gitu Mece. Kalau apa mengeceknya banyak kenal ya. Cuma kesempatan apa? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Suatri. Jadi itu di antara sebenarnya tidak hanya di umat Islam saja terjadi berbagai gejolak penyebab.
yang Yehova itu kata, kalau menurut guru kami di Jakarta ada yang juga Katolik, banyak juga ria-ria seperti ini. Nah, jadi kita karena kita tidak menyelami dunia mereka, kita tidak tahu. Karena saya tutor yang silam, katanya memang entah puluhan, ratusan juga aliran-aliran Kristen itu. Buktinya apa para ibu? Hari ini kan yang besar hari ini kan anak Katolik dan Kristen, Protestan. Awalnya mereka itu kan satu, bisa berpisah menjadi dua agama. Hari ini kan begitu sebenarnya mereka itu lebih, ternyata kalau kita kaji-kaji itu lebih tajam tembok Berlinnya ketimbang Muhammad Islam, ya kan? Hari ini walaupun Syiah itu masih banyak juga miripnya, beda dengan Protestan. Kalau Protestan kan mengakui Katolik Roma kan. Kira-kira itu Bapak dan Ibu, kalau mental modelnya seperti apa kira-kira? Ini di sini ditulis ideologi yang dipatuhi bersifat Islam kafah atau total. Masuk, boleh bisa kita taruh di mentalnya ini, sesuai dengan teori tadi. Perilaku elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi situasi sedemikian dengan sumber yang bersifat sakral seperti ideologi agama. Ya. Pas. Ideologi yang pakai. Iya. Islamnya kafah. Apa? Yang membuat dia betul. Ya. Ya kelompok lain diam saja. Itu mempertahankan apa yang telah jadi rumusan. Kecuali kalau kita serahkan ini sama Pak Bukti pasti akan ada. Oke. Ya kami sekelompok satu aliran. Siapa? Oh iya. Yang saya berikan tadi, belum dikasih. Saya mungkin ada dari kelompok 2 tadi. Prinsip Abu Bakar Bashir ini kan sudah sampaikan bahwa beliau dengan konsep hakimiyah. Jadi konsep hakimiyah ini tentu adalah konsep yang jadi rujukan beliau bahwa yang punya kekuasaan mutlak itu hanya Allah. Jadi karena itu prinsip Abu Bakar Bashir, maka beliau menyalurkan konsep seperti tadi bahwa hanya hukum itu hanya hukum Allah. Jadi itu landasan mereka tentu berpikir seperti tadi, karena konsep hakimiyah inilah yang jadi rujukan mereka, karena penguasa mutlak itu hanya Allah dan yang menghukum hanya hukum Allah yang pas untuk dipakai. Itu konsep dia Pak. Jadi sekedar menambahkan saja dari jawaban ini, apa yang tahun itu sejauh yang bertentangan dengan konsep hakimiyah tadi, tentu itu dianggap tahun oleh Abu Bakar Bashir. Sementara Pancasila itu produk dari bukan berdasarkan tentu pemerintahan yang Islami yang sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis tadi. Ini mereka punya pandangan gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ini tambah. Kami jawab. Baik, jadi kelompok 2 tadi. Jadi kenapa tidak dijelaskan kelompoknya? Karena memang kita fokus kepada teori gunung es. Jadi maka fokus kita kepada gunung es. Karena nanti kalau diskusi panjang soal tahun itu soalnya begitu ya. Kita ada jenjang gitu ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Kelompok Pak Satri. Ya fokusnya ke Abu Bakar Bashir. Jadi bukan ke yang lain. Jadi kalau kita cerita soal masyarakat, itu mungkin kasus
masjid yang tadi. Nah, ini memang fokusnya itu soal Abu Bakar Ba'asyir yang menolak menandatangani kesetiaan kepada Pancasila. Maka apapun yang terkait dengan ini urutannya dan urutnya adalah soal Abu Bakar Ba'asyir. Jadi tidak bisa kita larikan kepada yang lain. Kalau dilarikan yang lain bisa mengambil istilahnya Pak Muhammad Nasir nanti bias surat, bias surat gitu kan? Kita nak mau bias. Kemudian yang mental model itu memang ideologi itu kami sepakati itu. Nah, ideologi itu memang yang menjadi mentalnya dan itu cuman perlu ditambah mungkin sedikit. Kalau tetap setuju atau tidak setuju itu masuk pada fanatisme. Jadi itu fanatisme maksudnya di situ. Mungkin ditambahnya, tapi ini jujur mana di ideologi itu kan fanatisme. Kayak begini ya. Ya, mudah-mudahan mungkin tidak jadi dengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi salah satu munculnya ide moderasi beragama ketika saya bertanya sama Pak Lukman Hakim itu seperti itu caranya. Kenapa kok kita merawat kebangsaan kan bisa saja nama pelatihan, tapi yang jelas berbicara berpikirnya seperti ini. Kita ini mayoritas dan mayoritaslah yang mendirikan republik ini dan mayoritaslah yang sukses merawat kebinekaan yang ada di republik ini. Cuma nggak lihat Bapak, nah ada dunia ini selain Indonesia yang bisa merawat kebinekaan itu karena mayoritas Islam. Coba Pak, ketika Islam ini minoritas, terjadi konflik, ya kan? Jangankan minoritas, 50-50 Ambon. Terjadi gesekan sosial yang sangat begitu mudah. Iriya itu kan coba lihat, karena hari ini orang Jawa masih sedikit kan. Coba lihat Ambon, kalau Ambon itu 50-50 Pak. Nah itulah ide yang muncul, ide moderasi beragama, bagaimana merawat kebinekaan. Dulu kan zaman Pak Harto kan ada P4 kan, cara sebenarnya adalah cara merawat kebinekaan. Hari ini sejak 98 mana ada cara merawat kebinekaan, ada kan? Nah hari ini dimunculkan oleh Pak Lukman Hakim, tapi yang dapat nama Pak Jokowi. Iya kan? Tapi kemarin Pak Lukman Hakim sudah dikasih doktor honoris causa. Oke Bapak dan Ibu, jadi cara berpikir ini, jadi kita digiring untuk berpikir itu berdalam-dalam, tidak sempit ya. Oke Pak ya. Naik berikutnya. Siapa lagi?